Beranda Metro, akhir pelarian Saifuddin Ibrahim alias Boim, pemerkosa 2 anak di Depok yang cekoki korban dengan eksimer. Reporter Adi Rian Saputra, kontributor, editor Fahmi Ildarus, Minggu 24 Oktober 1993. Maling. Panas ini Sudrun ini. Mereka itu kepinginnya saya itu ketangkap masuk penjara. Itu yang diinginkan oleh seluruh plukusuntur yang tidak. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sekalian yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tidak berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan atas Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan atas Allah kelak di mana ada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin ya dibongkar semua ya, tentang kedok-kedoknya di masa lampau oleh sahabatnya sendiri, yakni ada Pak Pendeta Hendritan dan juga ada Pak Ustadz siapa tuh, lupa malah saya. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Halo Yubi, selamat sore Pak Ahmad. Ya, selamat sore Pak Hendri. Baik, Pak Ahmad, Ya. Saifuddin Ibrahim atau si Boim atau mantan maling motor itu kan sampai saat ini nggak berhenti menghujat, memfitnah, menghina Islam, menghina Rasulullah gitu kan. Nah, Ya. Pak Ahmad mau cerita apa nih soal Saifuddin Ibrahim atau si Boim pada kesempatan siang atau sore hari ini? Oh. Iya. Kalau Boim menghujat, menista itu untuk saudara-saudara muslim, muslimat tidak usah pusing, tidak usah diambil hati. Karena memang sebetulnya apa yang dimuntahkan dari mulutnya Saifuddin itu sebetulnya dia lagi menghujat dirinya sendiri. Apa yang diomong Saifuddin itu ya sebetulnya untuk Saifuddin itu sendiri. Makanya umat muslimin, umat muslimat, saudara-saudara muslim nggak usah risau. Sebesar apapun hinaan yang dilontarkan Ibrahim itu sebetulnya tidak berpengaruh apa-apa. Perlu diingat, Saifuddin Ibrahim itu kalau mengeluarkan statement, mengeluarkan omongan-omongan, seperti kalau dia ngomong maling, dia itu maling. Kalau dia ngomong pedofil, dia itu pedofil. Ya dia pedofilnya. Saya kemarin kan ceritanya dapat dulu. Maaf saya potong Pak Ahmad. Ya. Yang ada di thumbnail ini Pak Ahmad. Nah, teman-teman biar nggak penasaran nih. Yang ada di thumbnail ini kan satu persatu aibnya terbongkar. Tampang kriminal Saifuddin Ibrahim perkaos 2 perempuan. Nah, silahkan diceritakan Pak Ahmad. Iya, tadi itu mau saya lanjutkan ya. Jadi saya tuh kemarin tiba-tiba dapat foto artikel dari teman di Depok. Pak Ahmad, itu tahu nggak berita itu di Tempo? Nggak tahu kata saya. Coba baca dulu. Setelah saya baca itu
dulu si Boim itu pernah memperkosa anak kecil di bawah umur itu di Depok itu ya. Akhirnya saya pertajam informasi itu kan, masih ada nggak itu pelaku-pelaku, saksi, pelaku korban, masih ada semua kan gitu. Terus itu ceritanya gimana? Ceritanya selesai di kekeluargaan karena memang pamannya itu yang dari Jepara itu ketua Muhammadiyah, jadi tokoh di situ, jadi diselesaikan oleh pamannya itu. Akhirnya damai secara kekeluargaan gitu, nggak dilanjutkan kasus itu. Dan itu artikelnya masih ada, saksi yang surat buat pernyataan damainya juga ada. Dan itu semua orang, kalau orang di sana sih pada masa itu tahu semua lah. Orang artikelnya itu sampai sekarang juga masih ada. Itu kan saya kirim Pak Hendritan, saya kirim Bang Al Ayubi, saya kirim artikelnya itu. Iya. Iya. Ini mau dibacakan apa tidak? Ya boleh dibacakan, nggak apa-apa. Dibacakan aja ya. Mungkin Ya. Bapak HTD nih. Bapak HTD bacakan aja, nggak apa-apa Pak. Gak apa-apa, bacakan aja. Pak Ahmad semalam juga udah bacain, kalau saya mah tulisannya kecil-kecil gak kebaca. Pak Ahmad bacain, Pak. Saya nggak bisa reponya lagi pakai. Oh iya. Nih sambil menunggu teman-teman yang mau bergabung juga ya. Dan mungkin buat si Boim atau Saifuddin Ibrahim mungkin menonton live ini, komen ya, nanti saya kasih linknya. Saya berharap agar supaya si Boim ini juga masuk ke sini gitu. Bener nggak apa nih perkataan Pak Ahmad nih, bener nggak? Gitu kan? Atau jangan-jangan Pak Ahmad bohong. Nah, buat Saifuddin Ibrahim yang mungkin menonton atau teman-temannya lah atau jemaat-jemaatnya lah Saifuddin Ibrahim yang menonton tayangan ini, silakan kirimkan link ini ke Saifuddin Ibrahim kalau punya akses ya. Dan mudah-mudahan ya semoga saja Saifuddin Ibrahim berani masuk di sini gitu kan. Kalau Pawang ODGJ kan sering masuk di channelnya Saifuddin Ibrahim. Nah, semoga Saifuddin Ibrahim berani masuk di channelnya Al Ayubi gitu Pak Ahmad. Nah, begini Bang Al Ayubi ya. Sangat fatal sekali ketika omongan Boim yang nggak ada fakta, yang nggak ada data aja orang-orang percaya, yang orangnya sendiri gelap percaya. Lah sedangkan saya orangnya jelas, nomor HP-nya jelas, wajahnya jelas. Lah kalau misalkan ini dianggap ngebohong, mak, lah ya kata Pak Hendritan itu very clear aja, di-clearkan aja. Coba, ya kan setidaknya kan ini ada sanksi hukum kalau saya membawa ini berita bohong kan. Ya itu tinggal keberanian Saifuddin aja. Ya, silahkan kalau memang ini mau ditolak, mau dibantah silahkan gitu tuh. Mau ketemu di pengadilan juga barangkali dia nggak terima nuntut, saya hadapi nggak masalah. Orang saya hanya menyampaikan berita dan berita ini sumbernya juga jelas dari Tempo kok, saksi semuanya masih ada. Artinya ya kalau ini bohong, saya tahu ini sanksinya seperti apa, saya tahu. Dan ini saya validkan 100% valid lah inilah. Baik. Artinya apa yang dikatakan oleh Pak Ahmad ini teman-teman ya bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau misalnya Saifuddin Ibrahim keberatan mungkin ya silahkan saja kan seperti itu. Tapi dia kan tahu nomor telepon saya. Ya. Tapi Pak Ahmad ini yakin 100% teman-teman bahwa ini adalah fakta gitu ya. Ini bukan untuk menghina Saifuddin Ibrahim loh ya, bukan tidak menghina Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim itu yang nggak perlu dihina ya, memang dia sudah terhina kok. Sudah terhina dia. Ya ditinggal istrinya, istrinya dicaci maki, keimanan putra-putranya dicaci maki, putri-putrinya ditelantarkan. Kan sudah terhina dia sebagai seorang suami, sebagai seorang tua, sudah sangat terhina teman-teman. Jadi nggak perlu dihina gitu ya. Oke, saya bacakan ya Pak Ahmad ya. Ya. Ini dari atas nih Pak HTD. Ya. Ya, ini Beranda Metro. Akhir pelarian Saifuddin Ibrahim.
alias Boim pemerkosa 2 anak di Depok yang cekoki korban dengan eksimer. Reporter Adi Rian Saputra, kontributor, editor Fahmi Ildarus, Minggu 24 Oktober 1993, jam 14.31 WIB. Ilustrasi kekerasan seksual. Tempo Jakarta, pelarian Saifuddin Ibrahim alias Boim, 28 tahun, pemerkosa 2 anak berakhir. Pria ini akhirnya ditangkap oleh Satreskrim Polres Metro Depok saat sedang melakukan aktivitas hariannya. Nah, ini teman-teman, pada tahun 1993 umur daripada Saifuddin Ibrahim alias Boim ini masih 28 tahun, teman-teman ya. Kasat Reserse Kriminal Polres Metro Depok mengatakan Saifuddin Ibrahim alias Boim sempat melarikan diri usai mencabuli 2 orang perempuan anak di bawah umur dewasa di kawasan Pekapuran, Kecamatan Tapos beberapa hari lalu. Yang bersangkutan ditemukan saat sedang bertamu di rumah temannya, kata Kasat Reskrim kepada wartawan Minggu 24 Oktober 1993. Sementara itu dulu Pak Ahmad. Ya seperti itu artikelnya. Itu diambil dari majalah Tempo. Itu teman saya yang ambil, dia kirim ke saya begitu. Nah, kemudian saya pertajam informasi dari teman saya itu, kata saya korbannya masih ada nggak? Oh masih. Bisa minta nomor handphonenya nggak? Bisa. Saya sempat telepon nama korbannya itu. Terus saksi yang ada di tanda tangan pernyataan itu saya sempat teleponan juga. Masih hidup berarti ya? Masih hidup semua. Mau ditolak apa? Kalau mau dibantah aja gitu. 2 korban tersebut, 2 korban enggak. perempuan. Yang saya hubungi cuma 1, Pak. Yang saya hubungi cuma 1 ya. Enggak, yang begini. Satunya saya belum. Maksud saya, kedua-duanya itu masih hidup sampai saat ini kan? Masih. Cuman yang saya hubungi cuma 1. Oke. Ya. Teman-teman, kedua-duanya masih hidup ya sampai saat ini. Cuman yang berhasil dihubungi oleh Pak Ahmad itu cuma 1 orang gitu, teman-teman. Kita rahasiakan namanya ya Pak Ahmad ya. Nah iyalah. Iya. Ini kejadiannya tahun 1993, teman-teman. Ya. Tahun 1993, dan usia Saifuddin Ibrahim pada saat itu masih berusia 28 tahun. Ini Saifuddin Ibrahim pada saat itu sudah berkeluarga atau masih bujang nih Pak Ahmad? Kalau tahu pasti sih enggak. Cuman kalau saya ini ya, perkiraan saya dia sudah menikah itu. Tapi Bu Nur Hayati almarhum ya, almarhumah Bu Haji Nur Hayati, ibunya Saddam. Apakah Yesus mengaku sebagai Tuhan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang selalu mereka ungkapkan di media sosial, dan sekarang makin gencar untuk kampanye bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Saudara-saudaraku yang di Indonesia, jawab sajalah. Ya bagaimana? Saya juga bukan Tuhan atau apalah, jawab aja, yang penting selesai urusan dengan mereka itu. Sebab kalau kita debat dengan mereka, selalu mereka mencari
pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ketuhanan Yesus. Atau ya bagi kamu bukan, bagi saya Yesus selama-lamanya dia adalah Tuhan. Karena pengalaman pribadi, karena hidup saya penuh dengan kemuliaan Tuhan, bilang gitu aja gitu. Aduh. Kalau debat dengan mereka, kalau Anda dari Kristen, ya kalian kalah. Apalagi kalau kenabian Mamat nggak dicari ini, nggak usah lah orang-orang sinting, sing waras ngalah. Orang Jawa bilang, yang waras kalah. Tuh. Makanya salam waras, salam sadar. Ya, sudah menikah dengan istri pertama gitu ya? Ya, ya. Baik. Sebelum lanjut nih, ada tamu nih, saya sapa dulu ya. Ada pemulung internasional. Assalamualaikum, Bapak pemulung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi kamu sini yang di mana ada Ustadz Ahmad dan juga Pendeta Henry Tan yang dimana di roomnya Akhi Alayubi ya, membongkar semua siapa Saifuddin Ibrahim itu di masa lalu gitu ya. Walaupun kita memang semua tahu, sudah semua tahu ya, tapi perihal informasi ini belum semua kita tahu tentang bagaimana perilakunya di masa lalu. Nah, kalau siapa Saifuddin Ibrahim untuk saat ini ya semua kita tahu ya. Namun untuk kepastian di masa lalunya ya hanya orang-orang terdekat Saifuddin Ibrahim lah yang mengetahui bagaimana sepak terjang ataupun perilaku buruk yang ada pada diri Saifuddin Ibrahim itu sendiri. Oke, demikian saja kamu sih yang dapat saya sampaikan. Saya Ridho Sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi